Shalom Shalom. Selamat hari Senin 19 September 2022. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin kami doakan dengan setia, supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir dan paling terutama hidup kita, boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Masih dalam season autumn dengan tema bulan ini Suffering for the King. Grace Word hari ini saya berikan judul Forgiveness bagian yang ketiga atau yang terakhir umat Tuhan. Mari bergegas kita membuka yakni 1 Yohanes 4 pasal 18 sampai 21. 1 Yohanes 4 18 sampai dengan 21. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah umat Tuhan, kemarin kita sudah bahas bagaimana Tuhan mengampuni dan bagaimana Tuhan berkisah mengenai seorang perempuan yang mengurapi, meminyaki daripada Tuhan Yesus dan menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya umat Allah. Dan bagaimana Tuhan berkata kepada perempuan tersebut, "Dosamu telah diampuni." Nah umat Tuhan, sebetulnya ketika kita membahas mengenai forgiveness, apa yang sulit dari forgiveness? Saudara harus tahu bahwa saya merasa berhak untuk membahas hal ini, karena saya juga merasa disakiti. Ada oknum-oknum tertentu dalam hidup saya, itu yang menyakiti hati saya sedemikian rupa, percayalah umat Tuhan. Tapi mari kita berpikir jalur logika. Kalau kita tidak mengampuni, apa keuntungan kita? Seumur hidup kita akan menanggung beban itu terus umat Tuhan. Diampuni percuma, dia tidak berubah. No, forgiveness bukan buat orang yang bersalah kepada kita. Forgiveness sebab kita mengerti jiwa kita terlalu berharga untuk terus-menerus memikul sampah yang tidak ada gunanya umat Tuhan. Saya seringkali berkata kepada orang yang saya layani, "Ya, kalau kamu tidak mengampuni, mau kamu apakan? Bakar rumahnya, nanti kena pidana. Kamu pukuli, kena fatsal penganiayaan. Terus mau apa?" Merugikan sekali. Saya pernah melihat seseorang yang keluar rumah dengan begitu sukacita. Hari itu cerah, anaknya ulang tahun, dia mandi segar, dia keluar dengan riang. Sampai ketika dia berjalan dan menuju trotoar, dari kejauhan dia melihat orang yang menyakiti dia. Langsung mukanya berubah suram sekali. Pada waktu dia bercerita kepada saya berkata, "Apakah engkau akan ambil balok kayu, lalu datangi orang itu, kamu gebukin?" "Oh ya enggak Pak, saya kan anak Tuhan." Kalau kamu anak Tuhan, ampuni dia. Ampuni dia
seperti Tuhan mengampuni kita. Karena toh buat apa? Umat Allah, orang jahat itu membalas. Bahkan ketika terjadi membalas, saya tanya apakah puas? Belum tentu. Dan menambah banyak masalah seperti hukum pidana yang saya katakan tadi. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Dalam kasih umat Tuhan, kita bersih. Ketakutan mengandung hukuman. Ya. Oleh karenanya, ketika kita mengasihi, ketika kita melepaskan pengampunan, itu bukan untuk orang itu. Enak saja Pak, dia sudah jahat kayak gitu sama saya. Dia sudah begitu menikam saya dari belakang. Lalu mau apa? Kamu mau balik tikam kembali? Gak bisa bukan karena hatimu baik. Ampuni. Ketika tidak mengampuni, dia hidup enak-enak mungkin. Kita yang berbeban berat umat Tuhan. Kita yang sakit jiwa. Nah umat Allah, firman Tuhan berkata, barang siapa membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena kalau bilang mengasihi Tuhan, maka dia harus terima perintah Tuhan. Terima perintah Tuhan, yaitu melepaskan pengampunan. Adalah suatu kesaksian yang pahit getir tapi keren sekali menurut saya. Suatu pengalaman yang sangat menegangkan dialami oleh seorang ibu bernama Yulia Girsang, 41 tahun. Bayangkan, Yulia Girsang menyaksikan saat orang yang tak dikenal menembak suaminya, mendiang Jaksa Madya Anumerta Ferry Silalahi, sarjana hukum di Palu, Sulawesi Tenggara. Dan di tengah-tengah rasa sakit yang luar biasa di hatinya, dia berdoa. Dia berdoa. Dia berdoa. Dan saya percaya hal beginian hanya bisa dilakukan oleh anak Tuhan yang mengenal Allahnya. Roh Kudus menolong dia. Cara untuk dia sembuh seperti apa? Maka dia bersaksi, aku mengampuni orang tersebut. Karena toh membencinya sekalipun, mengutukinya sekalipun, tidak membuat suami tercintanya hidup lagi. Maka suatu langkah yang tidaklah mudah harus diambil, yakni melepaskan forgiveness, pengampunan, supaya jiwa kita bisa meneruskan hidup dengan ringan. Jadi umat Tuhan adalah tipuan iblis. Kalau kamu merasa enak saja mengampuni, keenakan dia, tidak. Mengampuni itu adalah untung di kita. Karena beban yang sedemikian besar yang Anda dan saya sama-sama tahu kok, mau diapain? Mau diapain? Kita bakar rumahnya, kita pukuli hajar orangnya, percuma. Itu akan memperpanjang masalah. Dan ada beberapa orang sungguh melakukannya. Dilakukannya strategi bumi hangus, hancur-hancuran, balas-balasan. Sampai ke anak-anak ikut semuanya. Itu adalah tema film-film silat di masa lalu balas dendam. Apakah jika sudah seperti itu maka kerasa bahagia? Rupa-rupanya pun tidak umat Tuhan. Hidup selalu was-was. Gak ada damai sejahtera, paranoid. Saya berdoa sungguh, kalau engkau disakiti, kalau engkau mendengarkan renungan ini,
Dan Engkau tahu ada orang yang membuatmu marah hanya dengan mengingat wajahnya atau namanya. Ampuni dia. Allah kita punya mata bisa melihat, punya telinga bisa mendengar. Allah yang Almighty ini, El Shaddai ini, berkata bahwa pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Serahkanlah. Tuhan akan urus umat Allah. Dan engkau bersama dengan saya, buka mata, yang lalu biarlah berlalu, berlari-lari, menggenapi rencana Tuhan dalam hidup ini. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.